teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di siang hari ini kita jalan-jalan ke kandang-kandang yang mungkin banyak pesanan dari teman-teman yang video yang dulu-dulu tentang pengemukan. Jadi ini termasuk kandang yang terbilang baru ya untuk menekuni peternakan. Nah, di sini ada peternakan kibas. Mungkin di video awal teman-teman bisa lihat kibasnya dan posisinya seperti apa kibasnya. Terus mungkin dari perawatan ini, kalau setiap kandang perawatan juga beda dan kandangnya juga beda. Untuk itu kita tanya langsung ke pemilik langsung. Oke Mas, assalamualaikum Mas. Mas Intan Mas? Aris. Mas Aris. Mas ini lokasinya di daerah mana ini Mas? Di Desa Sambirejo, Dusun Ngerabek. Oh, kalau teman-teman mungkin ingin datang ke kandang silaturahmi atau ingin membeli kibasnya, itu ancarannya di daerah mana sih Mas? Ancaran untuk masuk ke gang sini Mas? Ya dari perempatan Ngerajek ke utara kurang lebih 150 meter, belok ke timur. Belok ke timur ya. Nanti untuk tanya ke sini itu ke Bapak siapa Mas yang bisa mungkin dikenal di rumah? Bapak Heru. Bapak Heru ya. Berarti kalau teman-teman di daerah sini Pak Heru atau Pak Yanto? Oh, Pak Heru atau Pak Yanto gitu Mas ya. Oke. Mas ini sudah berdiri mulai kapan sih Mas peternakan kibas ini Mas? Sejak tahun 2018 akhir. 2018 akhir Mas. Berarti hampir lebih dari 1 tahun ya Mas ya, lebih dari 1 tahun. Mas ini mungkin awal jenengan peternak kibas ini kan notabene di Nganjuk ini Mas ya. Iya. Di Nganjuk ini kan pamor dari kibas itu kan agak turun Mas, agak turun, ya. Dibanding kambing Jawa Mas. Iya. Ini apa sih Mas yang membuat jenengan tertarik ke peternakan kibas ini? Modalnya sedikit. Ya. Untuk awal-awal dulu berapa ekor Mas jenengan peternak? Dulu cuma 7 ekor. 7 ekor ya Mas. Untuk dari 7 ekor dalam 1 tahun lebih ini jadi berapa ekor Mas? Ini hampir sekitar 50. Kemarin 60 sudah terjual. Sudah terjual Mas. Terus di daerah Nganjuk Mas ini Ya. prospeknya seperti apa Mas untuk kambing kibas Mas? Kambing kibas memang prospeknya masih cukup kecil di Nganjuk. Cukup kecil ya dibanding kambing Jawa ya Mas. Kambing Jawa kebanyakan orang-orang korban mintanya kambing Jawa. Jarang untuk yang kambing kibas. Kambing kibas hanya untuk biasanya orang-orang yang akeko gitu Mas. akeko, kadang-kadang yang modalnya sedikit. Kita menyediakan untuk orang yang modalnya sedikit-sedikit. Untuk Ya tetap bisa akeko dengan modal yang ya sedikit. Bisa korban juga, Bisa korban akeko juga ya. dengan modalnya sedikit, tidak terlalu mahal. Oke, ini kan konsepnya untuk akeko Mas ya. Ini Mas, kan akeko ini kan nggak terlalu sering Mas ya. Ternak juga, breeding juga termasuk Mas ya. Oke, dari pakan Mas, mungkin kalau teman-teman kan kebanyakan konsumen itu kan memilih tentang pakan Mas. Ini andalan apa sih Mas untuk pakan dari peternakan jenengan yang mungkin ada keunggulan tersendiri Mas? Pakannya ya dari daun bawang kering, dari rumput gajah, semuanya. Dari full kering berarti Mas ya? Full kering ya. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat ya video ini Nggak pasti pakannya. Kalau pasti ya. nggak ada daun bawang ya ada apa aja. Yang penting limbah Mas ya? Ya limbah, mengutamakan limbah. Seperti daun jagung, Jagung. Berarti untuk pakan kita nunggu panennya apa gitu Mas ya di sini Mas ya. Jadi nyetok ya ini Mas untuk pakan Mas ya. Nyetok. Untuk dari segi pakan Mas ini seperti apa Mas? Atau mungkin beli campur yang lain cuma atau dari limbah Mas? Ya tetap kita cari seperti katul, itu pasti. Yang mahal itu cuma kelecehan beli. Oh tetap ya Mas. Berapa campuran Mas untuk pakan keringnya untuk kambing kibas ini? Campuran maksudnya Pakan. Oh pakan keringnya berapa campuran sih?
di peternakan sini? Ada sekitar 5 campuran. Dari apa saja mas? bintang juga, dari apa, daun bawang, katul, kelocokan, iya. Kadang-kadang ya dikasih itu untuk kacang hijau ya. Kulitnya kacang hijau. Mas, untuk pakan mas ini kalau dikruskan ini berapa ribu sih mas untuk per kilonya kalau pakan jenengan ini? Pakan kalau di rata-rata per kilo ya antara 2.500 3.000, tidak sampai. Masih murah dibanding kita beli mas ya? Iya, dibanding beli lebih. Kan katul kita dapat dari saudara yang dari Lamongan, nenek lah istilahnya. Ada ya pak, ada aja ya yang mungkin yang ada juga yang kan beli. Di Lamongan nggak laku. Ada yang beli, ada yang murah. Kalau kita satukan mungkin akan menciptakan harga yang murah mas. Murah. Nah, seperti itu. Campur. Ini notabene mas, di daerah Nganjuk ini kan kebanyakan teman-teman kesulitan dalam pakan mas ya. Ini berarti cara mensiasati seperti jenengan ya, ada yang beli, ada yang memanfaatkan limbah dari sekitar itu mas ya. Dari sekitar. Seperti daun bawang kan ini di daerah Nganjuk terkenal dengan bawangnya mas ya, bawang merah ya mas ya. Mas, untuk konsep ternak kambing gibas ini jenengan berkonsep seperti apa mas untuk peternakan ini? Ini ya masih kita ciptakan breeding dulu ya. Setelah itu baru pengurusan. Berarti ini kan posisinya yang jantan-jantan sudah habis. Berarti ini mengemukkan breedingan sendiri mas ya ini? Iya, rata-rata masih dari situ. Kalau bibitnya dari mana mas? Ini mas, bibit rata-rata mas dari Nganjuk sini atau dari luar kota? Dari Nganjuk mas ya. Kalau sudah besar nanti kan bisa ambil di daerah lain yang harganya bisa bersaing lah. Bisa bersaing mas. Kalau sekarang ini mungkin masih memanfaatkan sendiri, mencukupi di daerah sini mas ya? Iya, soalnya pasarnya kan sedikit ya mas ya. Masih peranakan sendiri rata-rata. Untuk mungkin di awal-awal mas, untuk menjadi peternak gibas ya, ini yang jarang diminati oleh peternak daerah Nganjuk mas ya ini mas ya. Ini mungkin kesulitannya seperti apa, atau mungkin suka dukanya seperti apa mas untuk peternak gibas? Sedang ya peranakannya mati, sedang sedang sulit untuk berkembang yang dari kambing gibasnya itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai mempunyai ilmu ya mas, caranya seperti apa gitu mas ya. Dulu kan dari segi makanan kan kita masih mencoba dan hasilnya di kambing beratnya ternyata malah turun, ada yang enggak besar ya, cuma stagnan tetap enggak berubah mas ya. Enggak berubah. Setelah kita pelajari makanan kering, ternyata kambingnya bisa bagus ya. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat itu kambing di sini juga gak kalah dengan yang lainnya. Mungkin juga banyak mas di daerah Nganjuk sini yang mengambil bibitan dari luar kota juga mas. Tapi meskipun dari Nganjuk pun sebetulnya banyak ya dari keturunan dari luar kota mas ya. Dari sini, karena nggak semuanya kambing itu kan yang dari Nganjuk itu asli Nganjuk sendiri kan nggak mungkin. Karena juga di sini penggemukan betina banyak mas. Turun ke petani dibuat breeding juga bisa mas ya. Bisa seperti itu. Jadi kan juga istilahnya ada orang jual, pas harganya murah ya kita beli. Berarti ini tetap carinya di pasar mas ya? Di pasar ya di rumah-rumah yang banyak itu di rumah-rumah. Jadi peternak kecil-kecil itu mas. Oke mas, mungkin kalau dari kambing ini mas, nanti mungkin ada prospek sendiri mas untuk kambing gibas ini mas ke depannya mas, untuk peternakan yang awal-awal ini kan jenengan sudah bilang dari 7 ya mas ya, 7 ekor menjadi sekitar 60 ekor ya. Itu kan perkembangannya sangat pesat mas. Ini termasuk kesuksesan mas, termasuk ya untuk breedingnya ya mas. Itu mungkin
untuk segmen pasar mas ini masih tercukupi atau mungkin banyak yang mencari mas kalau di daerah Nganjuk sini mas? Ya masih banyak yang mencari sebenarnya, tapi untuk kita mencukupi itu kan juga masih kurang. Kita juga harus punya stok untuk para pembeli yang datang ke sini mas. Iya. Jadi kalau kita dari peternak-peternak masih belum banyak yang tercukupi mas gitu mas. Masih banyak belum tercukupi, jadi masih ada peluang lagi untuk bisa. Berarti ini termasuk peluang kedepannya untuk memperbesarkan lagi mas ya. Iya masih banyak. Kan di Nganjuk ini kebanyakan penggemukan mas. Iya. Kalau untuk breeding seperti jenengan ini masih belum ada mas. Minim lah. Minim ya, minim. Ada tapi ya masih minim. Masih kecil-kecil mas. Kecil. Dan kebanyakan kan penggemukan lebih cepat kita oleh hasil mas ya. Iya. Yang dirasakan mungkin jenengan seperti itu mas Iya, ya. tapi kan breeding juga perlu juga. Iya, karena kalau kita agak breeding nanti Habis. mencari bibit itu yang susah mas ya. Kita cari bibit. Tapi kebanyakan di teman-teman juga sekarang mas, bulan-bulan ini susah sekali untuk mencari bibit mas. Iya bibitnya. Karena sering kali kita ambil buat penggemukan mas. Iya. Pasti akan habis. Kalau kita agak breeding Ya, mas. ada yang breeding, pasti ada yang breeding, ada yang penggemukan. Mungkin kalau untuk teman-teman mas yang awal-awal ingin peternak kambing kibas seperti jenengan ini, mungkin hal apa yang perlu diperhatikan untuk awal-awal? Itu menjaga bibitnya atau mungkin kandangnya atau mungkin lingkungan yang sekarang pertama, kita lingkungannya. Yang kedua kebersihan kandang. Kebersihan kandang. Yang ketiga baru Bibitnya. Kalau kandang nggak support sama bibitnya ya percuma, pasti pertumbuhannya akan lambat ya. Tapi di Nganjuk ini termasuk respeknya juga bagus mas ya untuk kibas ini mas. Ya alhamdulillah sudah mulai naik nih. Jadi seperti ini. Untuk mungkin kalau secara kita peternak ke peternak mungkin kan kita bisa sharing juga mas tentang seperti apa sih kibas ini, karena notabene di daerah Nganjuk kan terkenal kalau kambing Jawanya. Iya. Yang rame mas ya. Rame kambing Jawa sama Etawa mas ya. Iya. Kontes-kontes juga sangat banyak untuk peternak dua peternak itu mas ya. Kalau mungkin kemarin mas Idul Adha kemarin bisa mengeluarkan kambing berapa mas untuk kibasnya mas? Kibasnya kemarin laku berapa? Mulai sebelum Idul Adha sudah laku semua. Sudah laku semua. Hampir 15 ekor untuk awal-awal ya. Berarti awal-awal dari peranakan sendiri. Ini mas ya. Yang kemarin dijual itu 15 mas. Berarti ini penjualan pertama ya mas kemarin itu untuk kurban mas ya. Iya. Penjualan pertama untuk kurban sudah 15 ekor mas, bisa menemukan 15 ekor itu sangat bagus loh mas untuk awal-awal mas. Karena per ekor mas kalau kambing kibas mas di daerah Nganjuk ini berapa sih mas harganya mas? Kalau jenengan jual dulu mas? Sekitar 2.300 2.500 tergantung besar kecilnya kambing. Ini penjualan jogrok atau per ekor mas? Per ekor. Per ekor ya. Ya kita nggak jual seluruhnya enggak. Kan jualnya juga di yang membutuhkan seperti orang yang berkurban buat akikah itu sendiri. Berarti mungkin sekarang masih banyak orang yang mencari ke sini juga mas. Iya masih mencari, tapi ya stok kambingnya yang jantan-jantan kurang sudah ya. habis. Karena berarti memang breeding kibas di daerah Nganjuk ini yang banyak, yang apa ya, mungkin tidak banyak diminati teman-teman peternak. Mungkin kalau jenengan merasakan ini sangat lumayan responnya mas ya. Iya sebenarnya lumayan. Banyak juga yang bilang kalau kambing kibas itu harganya terlalu mahal, nggak laku. Nyatanya kalau kita mencari untung lebih besar ya mas ya, untuk kita mencari untung daripada kambing-kambing Jawa atau kambing Etawa mungkin mas ya. Kalau kelas Etawa mungkin kan kita untuk penghobi mas ya. Penghobi bukan untuk bisnis seperti ini ya. Dianggapnya bisnis gitu mas ya kalau seperti kibas ini mas ya. Kalau Etawa kan ya buat kontes, kalau buat sayur kan nggak ada mas, kan rugi harganya mas ya. Kalau buat sayur kan ke daging mas. Kalau kontes itu kan bagusnya mas, seni.
itu sudah berbeda sekali mas ya, Iya, untuk jadinya konsep dari peternakan bebas Mas Haris sih mas ya, itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau awal-awal 8 ekor 1 tahun lebih bisa menjadi banyak, itu harusnya memang seperti itu teman-teman. Kalau ada kematian 1 atau 2 ekor untuk anakan itu masih wajar ya mas ya, wajar. cara awal-awal mas ya, awal-awal kita kan juga masih belajar, waktu itu kan masih belum tahu ya, ilmunya, belum tahu tapi ingin kapan, beternak ya mas ya. kapan itu dia melahirkan kan kita nggak pasti, belum tahu pastinya, tiba-tiba malam melahirkan, ada yang kecepit kan nggak tahu mas ya. Nah, tapi kalau sekarang mungkin sudah paham mas untuk paham perawatan kambing gibas ini mas ya. Iya. Oke. Jadi mungkin teman-teman nanti ini di kandang ini memang konsepnya sekarang masih seperti ini, teman-teman bisa juga lihat masih ala kadarnya, tapi kedepannya mungkin Mas Haris ini akan membuat, karena lahannya juga masih sangat luas untuk peternakan mas ya, ini mas ya. Dan mungkin teman-teman bisa juga dilihat di atas kita ini juga indigo vera, memang niatnya juga untuk ternak kedepannya ini mas ya. Iya, jadi seperti ini. Mungkin kalau 3 atau 5 bulan ini bibitnya juga bisa dibeli di Mas Haris ini mas ya. Ini bibitnya sudah mulai ya, ini sudah mulai mas ya, ini mas ya. Jadi di tengah-tengah kandang ini juga akan dibuat rindang untuk mungkin orang yang silaturahmi ke sini nggak panas mas ya. Untuk kambingnya juga nggak terlalu panas, kalau panas pun nanti efeknya juga nggak bagus mas ya. Sudah terkonsep berarti ini mas ya kandangnya mas ya. Jadi seperti ini. Mungkin kalau teman-teman dalam waktu 1 atau 2 bulan membutuhkan indigo vera, bisa langsung ke kediaman Mas Haris ini mas ya. Iya, ke depannya. Oke Mas Haris, terima kasih Mas Haris. Untuk pengenalannya cukup lengkap ini, cukup mungkin ini cukup bisa memberi pandangan lah untuk teman-teman yang mungkin ingin beternak, modal masih kecil, prospeknya seperti apa, ternyata sudah dipraktekkan oleh Mas Haris di lingkungannya. Kebanyakan itu etawat dan Jawa ya mas ya. Ternyata gibas pun juga masih laku, masih banyak diminati mas ya. Itu berarti memangkas istilah kalau kambing gibas itu nggak laku. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.